Perkenalkan Bu, nama saya Indah Sari dan teman saya Deva Farina. Nah, di sini mohon izin Bu untuk melakukan wawancara dan videonya. Nah, jadi tujuan datang saya ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu tentang seputar kurikulum, silabus, dan RPP yang digunakan pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa Bu? Saya Viviana Arsita Lindung. Guru di sekolah SMP 1 ya Bu? Iya, SMP Negeri 1 Ibu Bintan. sudah berapa lama Bu mengajar? Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bintan sejak 2010. Jadi ini akhir 2020, berarti 10 tahun ya? 11 tahun. 1 tahun 11. Ibu mengajar di kelas mana aja Bu? Kalau untuk tahun ajaran 2020-2021, saya mengajar di kelas 9. Fokus di kelas 9. Bu, langsung aja masuk ke pertanyaan topiknya yang kedua. Ibu mengajar menggunakan kurikulum apa Bu? Semenjak pandemi COVID-19, SMP Negeri 1 Bintan, berarti otomatis saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Bintan menggunakan kurikulum tetap K13, tetapi yang didesain dan dikeluarkan oleh pemerintah khusus untuk istilahnya untuk kondisi khusus gitu ya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini ada perubahan-perubahan sedikit pada kompetensi dasar di kelas 7 dan 8 ada beberapa KD yang dikurangi, ada juga yang dipindahkan. Kurang lebih seperti itu untuk kurikulumnya. Bu, sebenarnya ada nggak Bu dokumen-dokumen dari kurikulumnya Bu? Ada Bu. Ada. Dalam bentuk peringan atau file gitu? File sofa ada. Bu, nanti bisa minta Bu. Boleh. Langsung pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa perbedaan dengan silabus yang ada sebelum COVID dengan silabus yang COVID? Kita lihat yang sekarang dulu. Kalau yang pada saat COVID ini lebih fokus untuk penyesuaian dengan kondisi situasi kemampuan dari siswa. Karena kita ketahui pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini kan daring ya, jadi anak-anak belajar di rumah, otomatis yang mendampingi bisa jadi orang tua atau saudara atau siapapun yang bisa mendampingi mereka belajar di rumah, dan itu berarti kemampuannya bervariasi. Nah, fokus ke sana, maka kami sebagai guru dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum kondisi khusus juga yang disesuaikan dengan situasi kondisi siswa. Jadi tidak membebani siswa dan guru seperti itu. Itu dokumen silabusnya ada juga ya Bu? Ada. Nanti bisa kirimkan juga Bu? Ya. Lalu menurut Ibu apa perbedaan RPP dengan tatap muka di kelas dengan RPP semasa pandemi COVID sekarang Bu? Ada nggak perbedaannya? Pasti ada. Secara garis besar begini, sebenarnya runtutan kegiatannya dituntut ada interaksi aktif antara siswa ke guru. Kalau guru ke siswa sudah pasti ya, dan juga satu lagi siswa ke siswa. Jadi kita mendesain RPP yang mengarahkan siswa-siswa itu dapat tetap aktif gitu, tidak mereka tidak merasa sendiri gimana dalam kebingungannya gitu. Jadi bisa saling berinteraksi, mungkin berdiskusi juga. Berdiskusinya sekarang kan via online ya, dengan beberapa platform yang dipakai, jadi mereka di situ berdiskusi. Jadi di RPP-nya itu kalau dulu tatap muka di kelas kita arahkan berkelompok, mungkin disusun meja bangkunya, mereka bisa saling bertanya, membantu apa kesulitan yang dihadapi. Kalau sekarang mungkin mereka via online, misalnya sambil menggunakan aplikasi Zoom. Di situ kan ada chat tuh, bisa chat misalnya berdua atau bertiga, ditujukan khusus langsung ke individu yang mungkin kita arahkan untuk sebagai kelompok virtual gitu ya dalam ini semasa pandemi ini Bu, jadi ada nggak kendala-kendalanya? Kendala saat ini
pasti ada ya. Kalau di awal-awal mungkin mereka kaget, yang dulunya bertatap muka sekarang harus daring, masih canggung begitu. Kemudian kalau kendala sinyal itu ada walaupun sedikit, tapi pelan-pelan sudah bisa teratasi. Kemudian kalau saya sebagai guru matematika mengantisipasi kendala yang berkaitan dengan tingkat kesulitan materinya itu sendiri. Jadi itu kita minimalisir dengan mengarahkan mereka untuk memahami matematika lewat aplikasi. Maksudnya gini, kita aplikasikan materi matematika itu ke mungkin kreasi-kreasi atau penerapan-penerapan yang mereka itu sebenarnya jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi pelan-pelan dari awal tahun ajaran kemarin COVID-19 sudah bisa teratasi kendala-kendala yang ditemui. Gitu. Menurut Ibu nih sebagai guru kan, apalagi guru matematika, cara apa yang Ibu lakukan di masa pandemi sekarang agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran matematika? Ya. Berkaitan dengan yang tadi ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan, saya khususnya apalagi mata pelajarannya matematika ya, yang anak-anak udah wah matematika gitu aja. Jadi saya memancing, memotivasi mereka juga, kemudian mencari tahu apa sih yang mereka sukai mungkin, atau yang mereka ingin tahu, atau yang mereka sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika, yang bisa meningkatkan kreativitas siswa-siswi itu sendiri. Gitu. Jadi kita mancing mungkin hobinya apa, atau biasa di rumah bantu ayah bundanya menemui hal-hal apa, atau dikaitkan dengan bidang seni misalnya. Boleh saya contohkan ya mungkin ya. Mungkin di materi transformasi ada yang namanya translasi, transisi, kemudian refleksi dan dilatasi. Itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dalam lingkup seni, anak-anak tertarik, tidak terbebani, enjoy, tapi mereka belajar gitu. Misalnya kemarin saya arahkan untuk membuat pola batik yang sesuai desain mereka sendiri. Batik cap misalnya menggunakan spons bekas dibentuk, mungkin bentuknya terus dipanjang boleh, lingkaran boleh, jajar genjang boleh. Itu nanti mereka susun, itu menggunakan konsep dari transformasi. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu sebagai guru agar pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP yang ada? Apalagi yang kita tahu sekarang adalah pandemi COVID. Sesuai RPP itu memang tantangan catatan khusus bagi guru, karena tantangannya sebenarnya begini, kita sekarang terbatas terpisah oleh jarak gitu. Jadi bisa memotivasi, menggerakkan siswa-siswi itu untuk bisa aktif bertanya, kemudian aktif mencari tahu apa kesulitannya, memecahkan masalah mereka walaupun terpisah dari jarak. Ya, Bu. Makasih ya Bu, sebelumnya maaf Bu ganggu waktu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Ya, senang bisa membantu.